Check-in successful. Your room key has been dispensed. Enjoy your stay. Tidak ada selamat pagi, Pak. Tidak ada gimana perjalanannya, Pak. Tidak ada manusia. Ini bukan film fiksi ilmiah. Ini sudah terjadi di Singapura, di Jepang, dan pelan-pelan di Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan gantikan pekerjaan hotel, tapi kamu berada di posisi yang akan tergantikan atau posisi yang justru makin dicari. Hari ini kita bedah tuntas. Teknologi pertama, self-check-in kios. Dulu tamu datang, resepsionis senyum, tanya KTP, ketik data, kasih kunci. Butuh waktu kurang lebih 5 menit. Sekarang, tamu scan KTP sendiri, bayar pakai QRIS, kunci kamar langsung keluar dari mesin. Cuma 60 detik. Hotel Jen di Singapura sudah pakai ini sejak 2019. Tujuannya satu, mengurangi antrian dan mengurangi gaji karyawan. Teknologi kedua, robot antar barang. Dulu bellboy angkat koper, antar handuk, antar air mineral. Dapat tips, dapat senyum tamu. Sekarang, kamu pesan handuk lewat aplikasi, 10 menit kemudian robot bentuk tabung datang ke depan pintu, bel kamar bunyi, ambil handuk sendiri. Tidak ada terima kasih mas, tidak ada tips. Hotel-hotel bintang 3 di Jakarta sudah mulai coba ini. Bukan karena keren, tapi karena robot tidak sakit, tidak jenuh, dan tidak resign. Teknologi ketiga, aplikasi pesan makanan dan chatbot. Dulu mau pesan nasi goreng jam 11 malam, harus telepon resepsionis, kadang juga suka salah catat. Sekarang, buka aplikasi hotel, klik nasi goreng, bayar, selesai. Atau tanya ke chatbot, kolam renang buka jam berapa? Dijawab dalam 1 detik, 24 jam. Perhatikan polanya. Ketiga teknologi ini menggantikan pekerjaan yang repetitif, yang polanya sama setiap hari, yang bisa ditulis jadi flowchart. Jadi, siapa yang terancam? Pertama, resepsionis front desk, khususnya yang kerjanya hanya check-in check-out. Kalau tugasmu cuma input data dan kasih kunci, kiosk sudah bisa. Maaf, ini pahit tapi nyata. Kedua, bellboy atau porter. Robot troli lebih murah dalam jangka panjang. Ketiga, operator telepon. Chatbot sudah jawab 80% pertanyaan tamu, password wifi, jam sarapan, arah kolam renang, dan lain-lain. Lalu siapa yang aman? Justru bukan yang jabatannya tinggi, tapi yang skillnya tidak bisa di-flowchartkan. Pertama, housekeeping aman. Kenapa? Karena robot belum bisa bedakan noda saus di spray dengan noda darah. Belum bisa melipat handuk bentuk angsa yang rapi. Pekerjaan fisik yang butuh feeling masih aman. Kedua, chef aman. Tamu tidak mau makan steak yang dimasak robot karena rasanya akan sama terus. Belum bisa request sesuai pesanan kita. Ketiga, engineering atau teknisi, mereka malah makin penting. Siapa yang betulin kios kalau error? Siapa yang cas robot kalau lowbat? Mereka. Dan yang paling aman, guest relation officer yang jago handle komplain. Coba bayangkan, tamu marah-marah karena AC bocor atau anaknya rewel. Dia capek perjalanan 10 jam. Kamu pikir dia mau curhat ke chatbot? Tidak. Dia mau didengar manusia. Yang bisa bilang, saya mengerti pak, pasti tidak nyaman. Saya upgrade ke kamar suite untuk bapak ya, gratis. Empati tidak bisa di-download. Nah, ini bagian terpenting. Kalau kamu kerja di hotel atau mau masuk industri ini, selain ijazah, fokus ke 3 skill ini. Karena skill ini yang bisa bikin gajimu naik. Skill pertama, handling OTA. Dulu manajer hotel cuma tunggu tamu walk-in. Sekarang, 70% tamu datang dari OTA. Artinya, perang harga terjadi di aplikasi, bukan di lobi.
Kamu harus ngerti gimana cara setting dynamic pricing. Harga naik pas weekend, turun pas weekday. Gimana cara ikut flash sale Traveloka tanpa rugi? Gimana cara baca dashboard Agoda? Kenapa minggu ini okupansi turun? Apa karena foto kamar jelek? Apa karena harga kalah sama kompetitor sebelah? Hotel tidak butuh lagi resepsionis yang cuma senyum. Hotel butuh orang yang bisa bikin kamar penuh lewat HP. Skill kedua, manajemen review. Ini skill dewa. Satu review bintang 1 di Google bisa bikin hotel kehilangan 30 booking. Dulu review buruk didiamin. Sekarang harus dibalas. Cepat, pintar, tidak emosional. Contoh, tamu komplain kamar bau rokok. Jawaban biasa, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Itu terlalu template. Jawaban profesional. Terima kasih Pak Budi sudah menginap di hotel kami. Terkait komplain Bapak, itu kemungkinan karena tamu sebelumnya merokok di area balkoni kamar. Dan ini kesalahan kami tidak melakukan finalize check. Sebagai permintaan maaf, kami sudah mengirimkan apologize letter beserta special offering melalui email yang dikirimkan ke email Pak Budi. Kami tunggu kedatangannya kembali di hotel kami. Lihat, ada nama, ada solusi, ada tanggung jawab. Skill ini tidak diajarin di sekolah perhotelan, tapi ini yang bikin kamu bisa dipromosiin. Skill ketiga, basic digital marketing. Kamu tidak perlu jadi ahli iklan, tapi kamu harus ngerti dasarnya. Bisa bikin video TikTok 30 detik. Room tour kamar 300 ribuan di Jakarta Selatan. Paham cara boost postingan Instagram biar dilihat orang Bandung yang mau staycation. Ngerti kenapa foto kamar pakai HP hasilnya beda jauh sama foto pakai kamera profesional. Hotel-hotel sekarang rebutan attention di media sosial. Kalau kamu bisa bantu hotel dapat 10 booking tambahan dari kontenmu, kamu lebih berharga dari 3 resepsionis. Jadi, apakah teknologi akan menggantikan pekerjaan hotel? Jawabannya, ya. Untuk pekerjaan yang membosankan, repetitif, dan bisa ditebak. Tapi teknologi juga menciptakan pekerjaan baru yang gajinya lebih tinggi. Yang butuh otak, bukan cuma tenaga. Robot bisa check-in-kan tamu, tapi robot tidak bisa bikin tamu yang komplain jadi pelanggan setia. AI bisa jawab kolam renang buka jam berapa. Tapi AI tidak bisa baca raut wajah tamu yang sedang berduka dan butuh kamar di-upgrade diam-diam. Teknologi tidak semata-mata menggantikan manusia, tapi teknologi menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Jadi, kalian lebih pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya.